Itu pun belum juga kami beriman. Kecuali pada saat kamu turun dari langit, itu kamu turunkan sebuah Al-Quran. Dan kamu naik ke langit, itu memakai tangga supaya kamu bisa melihatmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Kembali pada pagi hari ini kita mengucapkan segala puja dan puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, yang kita rangkai dengan ucapan selawat buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tausiah singkat pada pagi hari ini saya akan sampaikan 7 tuntutan orang jahiliyah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada saat Rasulullah SAW telah menyampaikan dakwah sesuai dengan perintah dan suruhan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka bukan 1-2 tantangan yang beliau hadapi. Puluhan tantangan yang beliau hadapi untuk sampai kepada tujuan dakwah yang sesungguhnya. Maka pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan kepada saudara-saudara yang hadir pada kesempatan hari ini, ada 7 tuntutan orang-orang jahiliyah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang mulia pada surat Bani Israil dari ayat yang ke-90. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Orang-orang jahiliyah mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami tidak akan beriman kepada engkau wahai Muhammad walaupun engkau telah mendakwakan dirimu sebagai rasul. Orang jahiliyah tetap tidak beriman, kecuali kata orang jahiliyah, hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a, kecuali engkau sanggup memancarkan mata air di atas bumi. Jadi yang dimaksud dengan al-yambu adalah mata air. Dan ini bukan sesuatu yang baru sebenarnya. Dan bagi Allah itu sesuatu yang sangat mudah. Kenapa mereka terpikir seperti itu? Karena mereka pernah mengetahui, pernah melihat bahwa di Hijaz ada air yang terpancar di atas permukaan bumi. Dan mereka inginkan supaya Rasulullah bisa berbuat demikian. Dan kalaupun Allah memberikan lebih daripada itu, kalaupun malaikat turun ke bumi semuanya, kemudian kalau semua makhluk yang sudah mati dibangkitkan oleh Allah, lalu bisa berbicara dengan mereka, mereka tetap tidak akan beriman. Jadi yang pertama, tuntutan orang jahiliyah adalah memancarkan mata air di atas bumi. Nah, kemudian yang kedua, tuntutan jahiliyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au takuna laka jannah, atau Muhammad engkau membuat, engkau menghadirkan, engkau mendatangkan, engkau menciptakan jannah, sebuah kebun min nakhili wa inab, kebun kurma dan kebun anggur. Itu pun kami tidak beriman kepadamu Muhammad, kecuali fatufajjira al-anhar khilalaha tafjira, kecuali di tengah-tengah, di celah-celah antara pohon dengan pohon, kamu bisa mengalirkan anak sungai dengan air yang deras. Ini tuntutan mereka yang kedua terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pun kami tidak beriman kepadamu wahai Muhammad, kecuali kamu bisa melaksanakan, menghadirkan tuntutan yang ketiga. Yang ketiga yang mereka minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, autus kita sama kama da'amta alaina kisafa. Yang ketiga yang mereka minta kepada Rasulullah SAW, dulu engkau Muhammad pernah menjanjikan kepada kami bahwa engkau akan turunkan kepingan-kepingan langit sebagai azab, ujung-ujung bumi itu akan roboh dan akan runtuh. Nah, sekarang coba, kalau engkau betul sebagai seorang Rasul, kami akan beriman kepadamu apabila kamu bisa menurunkan kepingan-kepingan langit ke bumi, sebagaimana yang kamu telah katakan. Dan ini pernah tercatat dalam sejarah
tatkala umat Nabi Syuaib ingkar, maka Allah Subhanahu wa taala mengadab mereka dengan menjatuhkan kepingan-kepingan dari langit. Lalu apa tuntunan mereka yang keempat? Itu pun kami tidak beriman kepadamu wahai Muhammad, kecuali kata mereka, au ta'ti ya billahi wal malaikah, atau engkau bisa menurunkan, menyuruh kepada Allah Tuhanmu yang kamu sebut ada, kamu suruh kepada malaikat yang juga kamu sebut-sebut ada, supaya dia turun ke bumi, duduk jongkok berhadap-hadapan dengan kami. Ini memang sesuatu yang sangat luar biasa. Sinisnya permintaan orang jahiliyah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pun mereka tidak beriman. Nah, kemudian selanjutnya tuntutan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuntutan yang keenam, au yakuna laka baitum min dukhruf. Kami beriman kepadamu wahai Muhammad apabila kamu sanggup membuat sebuah rumah hiasan maksudnya, yang terbuat dari emas. Ini yang mereka tuntut sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian itu pun kami tidak beriman kepadamu wahai Muhammad. Muncul tuntutan yang keenam, au tarkafis sama, atau kamu naik ke langit. Itu pun belum juga kami beriman, kecuali pada saat kamu turun dari langit, itu kamu turunkan sebuah Al-Quran, dan kamu naik ke langit itu memakai tangga supaya kamu bisa melihatmu. Dan setelah itu kami juga belum tentu beriman kepadamu. Walan nu'mina liruqiqa hatta. Kemudian mereka baru beriman apabila, itu pengakuan mereka, kami juga tidak akan beriman kepadamu wahai Muhammad hatta tunazzila alaina kitaba naqra'uhu, kecuali kamu bisa menurunkan sebuah kitab yang kami bisa baca. Itulah kalau kita lihat kebodohan yang luar biasa yang diperlihatkan oleh orang-orang jahiliyah, berkilah dengan bermacam alasan, berkelit dengan segala macam daya. Mereka mengajukan beberapa macam tuntutan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal bagi Allah itu sesuatu yang sangat mudah. Tetapi Allah tidak akan buktikan kepada mereka satu persatu. Sebab kebanyakan yang mereka tuntut itu adalah merupakan hasil fotokopi yang sudah diperlihatkan oleh Allah kepada nabi-nabi yang sebelumnya. Dan mereka mengetahui tuntutan itu karena mereka melihat sejarah-sejarah masa lampau. Selanjutnya kita lihat bagaimana kearifan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi tantangan ini. Sehingga Rasulullah SAW memberikan jawaban yang sangat menakjubkan. Rasulullah mengatakan, Qul subhana rabbi. Katakanlah, subhana rabbi, maha suci Allah Tuhanku. Hal kuntu illa basyarar rasulah. Bukankah aku ini adalah manusia biasa yang diangkat oleh Allah sebagai Rasul? Jadi kalau kita lihat akhlak, cerminan kepribadian Rasul yang beliau perlihatkan di depan orang-orang jahiliyah, di depan penguasa-penguasa kafir, itu sangat lembut, sangat sejuk, sangat menyenangkan. Rasulullah tidak pernah membanggakan dirinya sedikit pun bahwa beliau adalah sebagai seorang Rasul. Tapi yang beliau perlihatkan adalah ketulusan dan keikhlasan hati, ketundukan hati kepada Allah. Beliau bertasbih kepada Allah, Maha suci Allah, aku ini manusia biasa yang Allah angkat aku sebagai Rasul. Terserah kepada Allah, apakah Allah memberikan kepada aku seperti ini bagaimana yang kau tuntut, atau Allah tidak memberikan. Itu semuanya adalah kehendak yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak, semua akan bisa terjadi. Di antara tuntutan mereka yang 7 macam itu, yang belum pernah terjadi sebelumnya adalah inilah yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Bani Israel ayat yang pertama. Malam 27 Rajab dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala tuntutan orang-orang jahiliyah.
Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi Allah perlihatkan, Allah jawab, Allah perjalankan Nabi Muhammad pada malam hari, sepertiga malam yang akhir, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sebagai sebuah jawaban terhadap tuntutan orang-orang jahiliyah, dan juga Allah ingin memperlihatkan sebahagian kecil dari kekuasaan yang beliau miliki. Jadi inilah kalau kita lihat romantikanya perjuangan Rasulullah SAW yang tidak pernah berhenti, yang datang silih berganti dengan bermacam persoalan dalam kehidupan, tapi namun karena memang Islam dipersiapkan oleh Allah dengan segala macam kelengkapan dan kesempurnaan, akhirnya semua permintaan mereka itu terjawab, semua argumen mereka itu bisa dipatahkan. Jadi hari ini kepada saudara-saudara semuanya, marilah tanamkan sebuah keyakinan dan kebenaran kepada Islam, amalkan Islam sesuai dengan syariat yang sesungguhnya, insya Allah kita akan memperoleh kemenangan adanya. Marilah kita bercontoh kepada peristiwa Isra Mi'raj yang pernah dirasakan, dialami oleh Rasulullah SAW untuk membangun tonggak sejarah yang besar pada masa yang akan datang. Dan untuk membesarkan Islam, marilah kita kembali kepada hal-hal yang seperti ini agar memicu dan tertanam kepada kita semangat perjuangan. Bagaimana Rasulullah menghadapi perjuangan yang besar, tentunya kita sebagai umat hari ini mau lepas dari segala tantangan, mau lepas dari segala cobaan agar kita memperoleh sebuah keberhasilan. Karena enggak mungkin keberhasilan itu akan bisa kita raih tanpa ada tantangan lebih dahulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.